Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah liwalidina wa walidaykum wa amwatina wa amwatikum. Annallaha yaghfir lahum wa yarhamhum birahmatika. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pertama, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada subuh ini. Alhamdulillah kita masih dapat bersama melaksanakan sholat subuh berjamaah. Salawat dan salam tidak lupa selalu kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kembali kita melanjutkan tentang adab atau etika. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas tentang etika antara suami dan istri. Jadi etika bersama atau adab bersama. Yang kita tahu bahwa antara suami dan istri itu harus mempunyai etika dengan pasangannya masing-masing. Kita kenal sebuah teori, ada 4 T. T pertama, tahabbub. Tahabbub itu asal katanya habba. Tahabbub itu saling mencintai. Nah, seorang pasangan suami istri harus saling mencintai. Tidak ada keterpaksaan di sana, tidak ada cemburu yang berlebihan, dan tidak ada kekerasan di sana. Harus saling mencintai. Tahabbub, T yang pertama. T yang kedua adalah ta'awun, saling tolong menolong. Nah, kita sebagai pasangan suami istri harus saling tolong menolong. Jangan saling membiarkan satu dengan yang lainnya. Ada pula saling membiarkan. Serah kaulah, kau nak makan, makanlah kau nak ngopi, ngopilah kau. Gitu. Tidak boleh kita kan. Jadi saling tolong menolong. Apalagi yang namanya usia sudah tua, kita butuh istri butuh suami, suami butuh istri untuk berdiri saja atau ke kamar kecil. Saling ta'awun, saling tolong. Biasanya orang tua itu kadang-kadang dia bergerak, kadang-kadang sulit. Asam urat, asam lambung, darah tinggi, darah rendah, daging masam. Daging masam. Iya. Nah, kenal banyak penyakit, jadi kadang-kadang berdiri, kadang-kadang susah. Tolong ambilkan kan. Karena istrinya masih kuat, istrinya yang seharusnya bergerak tegak, cepat gitu. Nah, ini saling pengertian, saling tolong menolong. Tolong ambilkan anduk. Jangan sekali-kali ada ucapan kata, ambil dewe lah.
Wah, kita sama-sama kerja juga. Nah ini. Kemudian tahabbub, ta'awun, kemudian ta'afi, saling memaafkan. Kalau ada kekeliruan, saling memaafkan. Apalagi ini bulan Sya'ban, ada Pak ya? Bulan Sya'ban ini kita perlu menghadapi bulan suci Ramadan, kita saling bermaaf-maafan, membersihkan dosa kita. Ini mau masuk bulan suci. Bulan suci. Bulan suci hanya menerima orang-orang yang suci, lahir dan batin kita suci bersih. Yang suci tidak mau dicampuri dengan kotor. Ini suci. Minum. Tapi kalau dicampuri dengan tai cicak dikit saja, ada yang mau minum? Tidak mau. Bulan suci, bulan yang suci. Kita bersihkan, saling memaafkan. Yang paling banyak dosa tentunya pasangan suami istri. Ada kesalahan-kesalahan selama ini, ya Pak ya. Nah, gitu. Bukan lebaran Pak, minta maaf lah. Lebaran ya juga. Tapi menjelang masuk bulan suci ini kita saling bermaafan. Kadang-kadang ada kesalahan, kekeliruan. Ada ibu-ibu minta maaf dengan lakinya, "Bang, minta maaf oh ya lo," sampai nangis-nangis minta maaf. Minta maaf, iya aku maafkan. Wah, iya dia minta maafnya Bang. Iya sudah aku maafkan. Enggak, kemarin Bang, aku nampak kemarin duit dibawa pakaian itu. Duit apa tuh Bang? Duit sial. Nah, ngapa pula duit sial? Iyalah, lah jauh disimpan masih ketemu juga. Iya. Jadi saling bermaaf. Nah, yang keempat, tasyawur, musyawarah, saling musyawarah. Walaupun sudah tua-tua musyawarah. Ada kira-kira bagaimana menghadapi pandemi ini, bagaimana bisnis kita, musyawarah suami istri. Nah, ini hak dan kewajiban sama-sama sebagai suami dan sebagai istri. Nah, sekarang sampai kita kepada hak seorang istri kepada suami. Artinya istri berhak, maka itu adalah kewajiban suami kepada istri. Nah, gitu. Wa qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bi 'ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Awalan, huququz zaujati 'ala zauji. Jadi hak seorang suami kepada istrinya. Yajibu 'ala zauji iza zaujatihil qiyamu bil adabit taliyah. Nah, jadi sesungguhnya kewajiban suami itu menjadi hak dari seorang istri, atau sebaliknya hak daripada istri menjadi kewajiban sebagai seorang istri. Nah, apa saja hak? Ya, hak daripada seorang istri kepada suaminya. Nah, ini yang pertama, hak daripada seorang istri kepada suami, ayyu'ashiraha bil ma'rufi, ya, memperlakukan seorang istri dengan patut, dengan ma'ruf. Mungkin bapak-bapak bisa lihat di YouTube bagaimana seorang suami memperlakukan istri. Bisa juga dilihat di film mungkin barangkali Ibu ya. Bagaimana seorang suami memperlakukan istri dengan kondisi-kondisi yang tidak enak. Saat kadang main pukul, main tampar, ada. Tidak memperlakukan dengan manusiawi. Makanya itu banyak sekarang terjadi perceraian, terjadi ketimpangan-ketimpangan dalam rumah tangga.
Jadi istrinya ngadu ke KUA, "Pak, suami kami jahat." Nah, yang jahat dengan bini ya. Waktu pacaran, masya Allah bukan main, sayang-sayangnya. Begitu berumah tangga, bengkak-bengkak muka istrinya, dipukulnya, ditamparnya. Nah, gitu. Jadi mempergauli istri dengan patut. Nah, ini sebagai seorang suami wajib ya, mempergauli seorang istri dengan baik ya, sehingga istri tadi merasa nyaman dan enak, tidak merasa ketakutan dan kesusahan. Hal ini berdasarkan liqaulihi ta'ala wa ashiruhunna bil ma'ruf, surah An-Nisa ayat 9. Hendaknya mempergauli mereka para perempuan itu dengan ma'ruf, dengan baik. Jadi artinya mempergaulinya dengan baik.